Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Bu Mesa. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Kira-kira seperti apa ya? Mula-mula ada 3 teori yang menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Teori pertama adalah teori Mekah. Islam disebut berasal dari Mekah dan masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan kesamaan mazhab yang dianut oleh Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Ini sama dengan mazhab yang dianut oleh penduduk Mekah. Teori kedua adalah teori Persia, yang menjelaskan Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia, karena terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara keduanya. Sementara teori ketiga, yakni teori Gujarat, menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada awal abad ke-13 Masehi. Hal ini dibuktikan oleh catatan Marco Polo, seorang pedagang Venesia yang singgah ke Sumatera pada tahun 1292. Agama Islam tersebar dari area Indonesia Barat yang merupakan jalur perdagangan internasional. Dimulai dari kerajaan Islam berupa Samudra Pasai dan Aceh, kemudian berkembang di kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Banten, dan Makassar. Ada 4 metode penyebaran Islam di Indonesia, yaitu perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Para pedagang Arab, Persia, Cina, dan India berdagang sembari melakukan syiar agama karena mereka menunggu datangnya angin untuk berlayar kembali ke negara asalnya. Beberapa di antara pedagang yang menetap di kota-kota pelabuhan juga melakukan pernikahan dengan warga setempat, baik masyarakat biasa maupun bangsawan. Sementara itu, para ulama dan guru agama juga mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti surau dan pesantren. Tidak kehabisan akal, para ulama juga menyelipkan nilai ajaran Islam pada kegiatan dan produk seni seperti pertunjukan wayang kulit, seni ukir kaligrafi, serta karya sastra seperti hikayat cerita, syair, dan lagu sederhana. Islam memiliki pengaruh yang cukup besar pada masyarakat Indonesia. Pada bidang politik, kerajaan bercorak Hindu-Buddha berubah menjadi kerajaan Islam yang menganut sistem kesultanan. Contohnya Kesultanan Demak, Banten, Ternate, dan Tidore. Pada bidang sosial pun, kelompok masyarakat yang semula menerapkan sistem kasta menjadi pudar dan lebih inklusif. Pada bidang agama, sebagian besar masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu-Buddha berubah menjadi pemeluk agama Islam. Bahkan kini, Indonesia termasuk negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pada bidang kebudayaan terjadi akulturasi budaya. Misalnya, di seni bangunan, masih banyak masjid yang menggunakan atap tumpang seperti kebudayaan Hindu-Buddha. Selain itu, makam-makam kuno Islam biasanya terdapat di tempat yang tinggi. Hal ini menunjukkan kesinambungan antara tradisi unsur kepercayaan roh nenek moyang yang dianut oleh Hindu dan Buddha. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Secara singkat, ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia, kemudian ada 4 metode penyebaran Islam, dan pengaruh Islam cukup besar di Indonesia, baik di bidang politik, sosial, agama, serta kebudayaan. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.